Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Jadi hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi ya kali ini. Oke, buat yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like dulu ya untuk channelnya semakin semangat untuk membuat karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Ya, di laju reaksi ini ada beberapa orde ya. Ada laju reaksi itu orde 0, orde 1, dan orde 2. Jadi kita bahas satu persatu ya. Di sini yang pertama itu orde perubahan konsentrasi reaktan terhadap waktu pada orde 0 ya. Jadi di sini kita bisa memperoleh rumusnya itu konsentrasi A sama dengan min K kali T. Min K ini konstanta laju atau tetapan, dikali T itu waktu, ditambah konsentrasi A mula-mula ya. Kemudian grafik lajunya itu sama yang tadi, reaksinya orde 0 itu akan memiliki laju yang konstan ya. Next kita lihat kalau itu waktu paruh terhadap orde 0, dia itu T paruh ya, ini T paruh sama dengan konsentrasi A mula-mula per 2 kali konstanta lajunya atau 2 kali tetapan. Nah, contohnya misalnya reaksi penguraian A menjadi produk termasuk reaksi orde 0 dengan tetapan laju yaitu 2 kali 2,1 kali 10 pangkat min 4. Yang pertama, A hitung waktu paruh jika ada 0,225 mol per liter larutan A. Berapa lama waktu yang diperlukan agar konsentrasi A berkurang dari 1,4 menjadi 3,6. Oke, kita lihat yang pertama itu yang tanya waktu paruh ya, ini ya. Hitunglah waktu paruh ya yang ditanya dari 0,25 mol dengan tetapannya 2,1. Nah, jadi waktu paruh itu punya rumus ya. Punya rumus konsentrasi A mula-mula dibagi 2K. Jadi konsentrasi A mula-mula itu yang di soal tadi ini ya, ini di soal ya. 0,225 dibagi dengan 2 kali K. K-nya tadi di soal juga ini 2,1 kali 10 pangkat min 4 ya. Kita masukkan aja sesuai yang rumusnya. 0,225 bagi 2 kali 2,1 kali 10 pangkat min 4. Dan kita peroleh itu yaitu waktu paruhnya 536 second ya. Selanjutnya itu yang B, dia diminta waktu ya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk berkurang konsentrasi dari ini ya, dari 1,4 menjadi 0,36. Oke, jadi kita masukin aja yang awal awalnya dari 1,4 menjadi 0,36 ya, dikurang berarti ya. Awal kurang akhir ya, dan dibagi dengan konstanta laju, sehingga ini dikali 1,4 dikali dulu dengan ini 0,36 dikurang ya, dikurang dulu, setelah dikurang baru dibagi ya dengan K nya 2,1 kali 10 pangkat min 4. Kita dapat yaitu 0,495 second ya. Oke, selanjutnya yaitu untuk orde 1. Kalau dia orde 1 ya, orde 1 dia rumusnya akan beda sedikit, yaitu ini A, konsentrasi A sama dengan konsentrasi A mula-mula, konsentrasi A akhir ini ya, dikali dengan epsilon min K kali T. Grafik orde reaksinya yaitu tegak lurus seperti ini kalau orde 1 ya. Kalau ditanya waktu paruh untuk orde 1, dia ln 2 per K. Ln 2 itu adalah 0,693. Ini bisa dicari juga di kalkulator, ln 2 per K. Kita cek di soalnya. Diberikan data konsentrasi H2O2 pada reaksi penguraian 2H2O2 ya, menjadi 2H2O ditambah O2 seperti pada tabel berikut. Tentukan orde reaksi yang
memiliki tetapan laju penguraian H2O2 dari data berikut. Jadi ini adalah dikasih waktu sama konsentrasi H2O2 ya. Kalau seandainya tidak dikatakan apakah ini order 0, 1, 2, kita harus cari dulu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan kita cari ln dari konsentrasinya ya. Cari ln dari konsentrasi, maka kita peroleh angka seperti ini ya. Ini tekan aja di kalkulator. Ln 1 0, ln 0,5 min 0,693, ln 0,25 adalah min 1,386 gitu ya. Kemudian kita buat grafiknya ln konsentrasi tadi terhadap waktu ini ya. Jadi misalnya nih, ketika konsentrasinya 0, konsentrasi ln konsentrasinya 0, kita waktunya 0,0. Ketika ln konsentrasinya min 0,693, dia pada 6 jam. Ini dia ya. Ini titik pertama. Kemudian pada titik waktunya itu adalah 6 jam di sini ya. 6 ini kan titik keselanjutnya 6 jam, maka dia konsentrasinya adalah min 0,6 kira-kira di sini nih ya. Nih. Nah, kemudian ketika waktunya itu 12, kira-kira di sini ya, di sini. Nah, itu waktunya adalah 1,3. Ke atas sedikit berarti ya, ke atas sedikit. Ya, misalnya ya, kita buat ke atas sedikit. Kira-kira 12 di sini ya. Di sini lah. Nah, kemudian dia di sininya ini seharusnya lurus lah ya. Nah, ini nanti ditarik garis yang lurus. Ya, di sini kira-kira 1,386 gitu ya, min 3,186 di sini. Kemudian ditarik dengan garis 12 gitu ya. Di sini daerah sini misalnya. Nah, kita peroleh grafik seperti ini. Jadi ke bawah, kenapa? Karena kan ini minus ya ln-nya. Minus. Jadi grafiknya tuh ke bawah. Nah, dan kita lihat grafiknya itu tegak lurus ya. Nah, kalau berarti tegak lurus, maka dia adalah orde 1. Nah, berarti reaksi ini orde 1 gitu. Nah, jadi kita bisa dapatkan juga K-nya ya. Ya, K-nya dari grafik tadi. Nah, K-nya itu berasal dari gradien ya. Jadi gradiennya min tan theta. Min tan theta. Jadi ini dia kalau kita lihat grafiknya. Jadi misalnya kita mau ngambil pada titik berapa dengan titik berapa. Misalnya titik di sini digunakan titik 0 dengan 0 dengan 1,36 dan waktunya itu 12, dengan 0. Ini ya. Jadi gini nih. Gradien itu kan misalnya di pada wilayah ini ya, misalnya 6 dengan 0 ya. Kemudian ini pada titik ini diambil misalnya gradiennya. Nah, diperoleh kita misalnya mau cari K-nya, maka tadi kan rumusnya tan theta ya. Tan itu rumusnya sisi depan per sisi samping ya. Sisi depannya itu yang diambil adalah ln konsentrasi. Jadi ln konsentrasi sini berubah dari 0,693 ke 0 ya. Ini 0,693 kita ambil dengan 0. Kemudian sisi sampingnya kita ambil adalah waktu ya. Nah, waktu. Jadi waktunya adalah yang karena kita ambil 0 dengan 0,693, maka waktu pada posisi yang sama yaitu 6 dan 0 ya. Atau kalau di sini dia menggunakan 1,36 dengan 0 dan 12 dengan 0, boleh ya, sama aja nanti hasilnya.
ya. Jadi yang jelas posisi atas itu diisi oleh ln dari H2O2, sedangkan posisi di bawah itu harus diisi oleh waktu gitu ya maksudnya. Tapi ln yang kita ambil boleh mana aja, boleh antara 0,693 dengan 0,0, boleh 1,386 dengan 0,0, atau ini boleh 6, waktunya boleh 6 dengan 0, boleh 12 dengan 0, boleh mana aja yang kita ambil, karena hasil K itu akan selalu sama ya. Yang jelas posisinya ini yang nggak boleh salah, artinya ln-nya kita mau cari sisi miringnya, maka ln-nya itu kita mau cari sisi miring, kita mau cari sisi miring ini kan. Nah, sisi miring ini adalah K, sisi miring ini adalah si K tadi. Nah, konstantanya kita bisa dapat dari tan theta. Nah, tan theta itu adalah perbandingan antara sisi depan, yaitu sisi ln konsentrasi H2O2 dengan perbandingan konsentrasi dari sisi sampingnya, yaitu sisi waktu gitu. Tapi angka yang kita ambil boleh mana aja ya gitu. Nah, maka kita peroleh, kalau kita pakai angka ini ya, kita perolehnya 0 kurang min 1,386 itu 1,386, dan min 1,386 dan 12 kurang 0, 12. Setelah dibagi kita dapat 0,116 jam gitu ya. Oke, next kita ke reaksi yang selanjutnya, yaitu reaksi orde 2. Ya, reaksi orde 2 ini dia kalau grafik orde 2 ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan dinaikkan N pangkat 2 gitu ya. Misalnya ketika laju reaksi kan 2 kali, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2 ya, atau 4 kali lebih cepat dari semula. Makanya grafiknya agak melengkung ya. Nah, di sini ada beberapa faktor laju reaksi. Oke, ini kita simpan untuk next slide ya, next video. Oke.